Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini kabarnya baik, sehat. Mohon maaf sebelumnya Ibu sudah mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Jadi saya mau melakukan wawancara dengan Ibu dalam tahap observasi. Jadi pada kesempatan ini saya mau melakukan observasi akademik bersama Ibu sebagai rekan sejawat saya, di mana tujuan dari observasi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi. Jadi pada tahap ini ada 3 tahap, yakni pada tahap observasi, tahap observasi dan tahap observasi. Jadi sekarang kita pada tahap observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, jadi nanti untuk observasi besok, dari kegiatan yang nanti Ibu lakukan besok, apa harapan Ibu? Baik, terima kasih. Kalau untuk kegiatan observasi besok, harapan saya pastinya proses pembelajaran besok itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ini materi yang akan saya sampaikan ke peserta didik itu dapat dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai, dan saya mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi itu tujuan harapan Ibu, bahwa besok Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan juga menjadikan kelas yang menyenangkan. Baik, lalu rencananya ini akan Ibu lakukan kapan? Kebetulan kegiatan observasi ini akan dilaksanakan besok, tepatnya tanggal 5 Maret, hari Selasa besok. Lalu materi yang akan Ibu sajikan itu materinya tentang apa? Besok kebetulan mata pelajaran itu matematika, kemudian materinya itu tentang pengolahan data. Tapi dalam pengolahan data ini kan ada 3, yaitu menentukan nilai mediannya, modus, dan juga min. Untuk fokusnya besok tuh saya mau di mata materi tentang media, menentukan nilai media. Baik, jadi materi yang nanti akan Ibu Ilda sampaikan besok fokusnya pada materi tentang pengolahan data, pengumpulan data tentang media. Oke, baik. Lalu kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai itu seperti apa? Jadi tujuan pembelajaran besok yang mau dicapai itu yang ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama dengan melakukan sebuah percobaan. Percobaannya itu ya melipat dan menggunting kertas. Peserta didik mampu menjelaskan konsep media dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mengumpulkan data berat badan, peserta didik mampu menemukan cara menentukan median dari data tersebut dengan benar. Baik. Jadi itu tujuan yang akan Ibu berikan besok dan nanti akan dicapai. Semoga tujuan ini dapat tercapai oleh siswa sehingga pembelajaran besok dapat berjalan dengan baik. Lalu kira-kira apa area pengembangan yang akan dicapai besok? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi median secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang berikutnya, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, baik. Jadi dari area pengembangan yang Ibu Ilda sampaikan, kira-kira strateginya itu seperti apa? Strategi yang dipersiapkan, strategi yang dipersiapkan yang pasti yang pertama itu saya
RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu saya mengarahkan peserta didik untuk melakukan sebuah percobaan tadi dengan tujuan mau menemukan konsep dari media itu sendiri. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan data dengan melakukan penimbangan berat badan. Jadi peserta didik melakukan pengumpulan data dengan penimbangan berat badan peserta didik itu sendiri. Dan dari data itu, data yang telah mereka kumpulkan, mereka menentukan nilai median data itu tadi. Kemudian yang keempat, saya menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan peserta didik yang berkaitan dengan menentukan nilai media. Baik, bagus. Strategi yang Ibu siapkan ini sangat baik. Jadi semoga besok kegiatan observasi ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga tujuan yang nanti akan Ibu siapkan, nanti yang akan Ibu berikan kepada siswa dapat tercapai dengan baik. Semuanya sesuai dengan strategi yang sudah Ibu siapkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu. Oke, sama-sama. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia. Puji Tuhan, yes, yes, yes. Sebelum mulai pembelajaran kita siapkan hati dan batin kita juga untuk berdoa. Berdoa dan Bapa dan Kudus. Amin. Menjawab, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan Bapa dan Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Baik, kalau hadir semua, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada sebuah lagu. Jadi lagu ini yang nantinya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, diri semua bernyanyi sambil bertepuk tangan. Minta satu orang untuk pimpin. Coba Yolis nyanyi sambil bertepuk tangan. Yang semangat. Bisa? Bisa. Yolis silahkan. Ayo kawan-kawan, tiga. Ayo kawan-kawan, belajar matematika. Belajar bersama sungguh menyenangkan. Yuk pelajari, jangan sampai malas untuk belajar. Yang adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah-tengah. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu adalah modus. Sekali lagi. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari lagu tadi ada yang tahu tidak? Kira-kira mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu apa? Median. Yang lain? Mata pelajaran dulu, bukan materinya, mata pelajaran. Matematika. Jadi pembelajaran materi yang akan kita pelajari itu matematika tentang pengolahan data. Perlu Ibu sampaikan, pengolahan data itu terdiri atas 3. Itu ada median, modus, dan min. Tapi fokus pembelajaran kita hari ini kita fokus di Median. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk supaya kamu bisa ada bayangan di materi selanjutnya tentang modus. Hari ini dari data yang sama kita juga bisa menentukan bagaimana cara menentukan nilai modus dari data yang sama. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya,
tujuan pembelajarannya coba dibaca secara bersama-sama. Dengan melakukan percobaan atau melipat dan menggunting kertas, peserta didik mampu menjelaskan konsep media dengan benar. Dengan mengumpulkan data berat badan, peserta didik mampu menemukan cara menentukan media dari data tersebut dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran yang mau dicapai hari ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran nanti itu ada melakukan percobaan tadi, melakukan percobaan, kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi itu nanti ada kegiatan yang kalian lakukan yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu dengan menimbang berat badan masing-masing. Jadi dari data berat badan itu kalian menentukan nilai mediannya tuh berapa. Begitu. Kemudian ada diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok seperti biasa kita sudah biasa lakukan. Bagaimana diskusi kelompok itu? Perhatikan di depan. Di sini ada langkah-langkah percobaan menemukan konsep media. Kemarin ibu pesan apa? Bawa gunting. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti gunting dan kertas. Kemudian ambil selembar kertas, lipat memanjang menjadi beberapa bagian. Kemudian gunting lipatannya lipat menjadi 5 bagian atau sesuaikan dengan banyak data. Kemudian urutkan data dari kecil ke besar dan tulislah pada kertas tersebut. Lipat kertas menjadi 2 sama besar. Sekarang coba kita mulai melakukan percobaan ini. Kita mulai melakukan percobaan ini ya. Nah ini ada kertas. Kertas kemudian dengan gunting. Lipat memanjang. Coba. Nah, lipat begitu menjadi 4 bagian. Oke, kalau sudah, sekarang lipat kertas menjadi bentuk seperti ini. Lipat menjadi 5 bagian dulu ya. Lipat menjadi 5 bagian. Lipat ke dalam, perhatikan di sini dulu. Lipat ke dalam begini. Ini sudah menjadi 2 bagian. Kemudian lipat lagi jadi 3 bagian. Sudah. Kemudian lipat lagi menjadi 5 bagian. Yang lebih digunting saja. Sudah? Di kotak ini nanti kamu isikan datanya. Di sini ibu sudah siapkan data ukuran sepatu dari 5 anak kelas 6. Dari 5 anak kelas 6 di sini ibu ambil ada Amin, Yoris, Kelvin, Nia dengan Sasa. Nah, data ini masih secara acak. Masih secara acak. Untuk menemukan nilai median tadi, nilai tengahnya, data yang ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang perhatikan data ini. Yang terkecil angka berapa? 34. Tulis di kotak yang pertama. Tulis. Sudah? Kemudian yang kedua, setelah 34, 35. Tulis yang kedua, di urutan kedua. Setelah 35, 36. Tulis. Sudah? Berikutnya? 37 ada berapa? 2. Tulis 2 kali. Secara berurutan 37.
7 tulis 2 kali. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua. Nah, setelah datanya diisi, angka-angkanya diisi, sekarang lipat lagi kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lipat begini. 2 bagian yang sama besar. Sudah? Tekan kasih rapat di dia punya lipatannya. Sudah semua? Coba buka. Buka. Angka yang ada di tengah-tengah tuh ada 36. 38. angka berapa? 56. 36. Nah, berarti dari data tadi dia punya urutannya tuh seperti ini. 34, 35, 36, 37-nya 2 kali. Berarti median dari data tersebut adalah 36. Dari hasil percobaan tadi kita sudah temukan. Oh, median tadi namanya apa? Median tadi atau? Nilai mana? Mediannya adalah nilai tengah. Berarti setelah datanya diurutkan, kita temukan, oh nilai di tengah-tengah ini nih nilai berapa? Angka berapa? Ternyata angka 36. Berarti 36 inilah nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Oke. Baik. Data yang kita buat tadi adalah data ganjil ya. Data ganjil karena datanya itu sebanyak 5. Ada 5 angka. Berarti datanya ganjil. Ganjil itu dimulai dari berapa? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai median juga ada datanya data genap. Kalau genap itu dimulai dari angka berapa? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Angka genap. Nah, kalau datanya ganjil, itu dia punya cara menemukan mediannya tuh seperti itu. Kita bisa langsung menemukan dia punya mediannya. Atau ada cara lain seperti ini. Untuk data ganjil ya. Tadi kita sudah temukan dengan cara melipat, buat percobaan melipat kertas. Nah, untuk cara lainnya, kalau datanya ganjil, itu ada dia punya rumusnya yaitu N/2 tambah 1. N ini adalah banyak, tapi mediannya tuh ada di data ketiga. Seperti tadi, setelah datanya tuh diurutkan. Misalnya setelah datanya diurutkan ini, N-nya itu ada di data ketiga. Kita hitung sudah. Setelah data diurutkan 1, 2, 3. Oh, berarti kalau datanya ganjil, mediannya itu ada di data ketiga. Kalau datanya ada sebanyak 5 tadi itu genap, maka letak nilai tengah itu berada pada 2 bilangan. Jadi ada 2 bilangan di antara 2 bilangan, yaitu N. Seperti biasa N itu adalah banyak data. Misalnya banyak datanya ada 6 tadi. Contohnya seperti ini. Ini datanya 6 setelah diurutkan. Ingat, yang cara menentukan tuh yang pertama harus urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya ini dari data ukuran sepatu 6 anak tadi. Tengahnya adalah nilai pada bilangan ke N atau data ke N/2 tambah nilai pada bilangan N/2 tambah 1, 3 dan 4 tadi, dibagi 2. Bisa ya? Ditambah nilai pada bilangan N/2 tambah 1 bagi 2. Nah, bagi 2-nya itu seperti ini. Berarti 36 itu tadi data ke 3, 37 tadi data ke 4. Berarti 36 tambah 37 bagi 2. Coba dicatat. 36 tambah 37 bagi 2. 73 bagi 2 lagi. Kemarin Ibu sudah ajar
ajarkan bagaimana kira-kira bilangan ganjil itu dia bagi dengan bilangan 6,5. Nah, berarti dari data tadi itu, ini setelah data diurutkan, median dari data tersebut adalah 36 tambah 37 bagi 2 sama dengan 73 bagi 2. Artinya 36,5 itu adalah nilai tengahnya. Jadi kalau datanya genap, cara menentukan mediannya itu seperti itu. Bisa? Nah, dari hasil percobaan dan juga penjelasan tadi, kesimpulannya tuh ini. Disampaikan bahwa fokus pembelajaran kita tuh adalah median. Nah, salah satu cara menentukan nilai median itu adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu pula dengan menentukan nilai modus. Jadi modus ini yang akan kita pelajari, materi baru yang akan kita pelajari di pembelajaran matematika berikutnya. Nah, jadi perhatikan, untuk menentukan nilai modus juga kita harus mengurutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kita perhatikan kembali data tadi. Nah, ini data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana cara menentukan modusnya? Di sini kan sudah ada 34, kemudian 35, 36, 37-nya 2 kali 38. Kamu tentukan di situ 34 ini dia muncul berapa kali? 1 kali. 35? 1 kali. 36? 1 kali. 37? 2 kali. 38? 1 kali. Yang paling banyak muncul itu angka berapa? 37. Arti modusnya nilai yang paling banyak munculnya tuh 37. Itu untuk menentukan nilai modus. Jadi masih ada kaitannya dengan median, yaitu di cara menentukannya itu harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba berikutnya kita akan melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menimbang berat badan. Mengumpulkan data dengan menimbang berat badan. Sebelum kita mengumpulkan data, Ibu minta kalian duduk dulu per kelompok. Duduk per kelompok masing-masing. Nanti datanya itu diisi, data berat badannya itu diisi di dalam lembar kerja yang akan dibagikan setiap kelompok. Semua anak wajib timbang berat badan untuk mengetahui berat badannya masing-masing. Silakan duduk per kelompok. Jadi sebentar masing-masing anak maju ke depan mulai dari urutan pertama ya. Dari urutan pertama maju satu persatu, timbang berat badannya. Kemudian setelah orang pertama timbang dan mengetahui berat badannya berapa, setiap kelompok tulis di dalam lembar kerja ini ya. Bisa? Setiap kelompok tulis. Misalnya yang pertama Ando dia maju dia timbang berat badannya berapa disampaikan ke teman-teman. Kemudian isi berat badannya di tabel yang tersedia di lembar kerja ini. Setiap kelompok. Kemudian maju lagi orang yang kedua dan seterusnya. Setelah datanya ini dikumpulkan, kemudian tentukan nilai mediannya dan juga nilai modusnya. Oke, bisa? Tetapi lihat dengan langkah-langkahnya. Nanti baru aku sampaikan lagi langkah-langkah atau cara menentukan nilai median dan juga nilai modus. Mulai dari siapa orang pertama? Ando. Oke, maju Ando. Misal 32. Yang kemana
Dia 30. Yang belum mendapat giliran yang tulis ya. Berapa? 35. 35 Kelvin. Berapa? 47 ya. 47. 47. Terus iya 30. Lihat di jarum merahnya tuh dia tepat di angka berapa? Lihat baik-baik. 29. Oke. Pelan-pelan. 24. Tulis data genap. Satu, bagaimana cara melaporkan hasil diskusi atau hasil kerja. Satu orang hapus. Teman-teman, Selamat pagi, Dei. kami akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Data dikumpulkan dan diurutkan sebagai berikut. 24, 28, 29, 30, Data di atas adalah data genap. Karena jumlahnya ada 14. Dan sebanyak 1 kali, 30 sebanyak 5 kali, 31 sebanyak 1 kali, 32 sebanyak 1 kali, 35 sebanyak 1 kali, 39 sebanyak 2 kali, 47 sebanyak 1 kali. Jadi modus di atas adalah 30 karena 30 muncul sebanyak 5 kali. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Kelompok 2. Teman-teman, selamat pagi, Lisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan sampaikan hasil diskusi kami. Setelah data dikumpulkan, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 24 1 kali, 35 sebanyak 1 kali, 39 sebanyak 2 kali, 47 sebanyak 1 kali. Jadi modus pada data di atas adalah 30 karena 30 muncul sebanyak 5 kali, sedangkan yang lain muncul 1 dan 2 kali saja. Muncul sebanyak 5 kali.
Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kelompok 3. Selamat pagi, Yoris. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. Setelah data dikumpulkan, urutannya sebagai berikut: 9, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 35, 39, 39, 37. 47. Untuk menentukan median, yang pertama, N adalah N per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. N yang kedua, N per 2 tambah 1 sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Artinya median berada di data ke-7 dan data ke-8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yaitu 30 tambah 30 per 2 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Berikutnya modus. 24 muncul sebanyak 1 kali. 28 muncul sebanyak 1 kali. 29 1 kali. 35 kali. 31 1 kali. 32 1 kali. 35 1 kali. 39 2 kali. 47 1 kali. Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 30 karena angka karena angka 30 muncul sebanyak 5 kali, sedangkan angka yang lain muncul hanya 1 dan 2 kali saja. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, sekarang perhatikan di sini. Dari hasil yang didiskusikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sama ya. Karena data yang dikumpulkan, data berat badan semuanya juga sama. Setelah diurutkan data berat badan itu, setelah diurutkan ini ada langkah-langkahnya tadi toh. Baik, itu adalah bagaimana cara menentukan nilai median sekaligus dengan menentukan nilai modus. Jadi untuk lebih jelas lagi bagaimana menentukan nilai modus akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini kita sama-sama perhatikan untuk materi hari ini kita pelajari, kita fokuskan di median. Median itu adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kemudian cara menentukan pertama apa? Urutkan dari yang kecil ke yang besar. Perhatikan data tersebut dengan atau benar. Jika data pada ditentukan nilai tengahnya, yang kecil tambah 1 bagi 2. Jika data benar, ambil 2 nilai tengah, tambahkan yang bagi 2.
akan